Oke, baik teman-teman semuanya, ada kabar nih. Apa? Egy Sujana kabur. Kok jadi pengecut begini? Pura-pura, aduh, buat drama lagi aja mereka. Kok bisa-bisanya yang katanya dilaporin happy, senang, ya kan? Setelah dipanggil sama kepolisian, kok kabur duluan? Katanya, ya infonya si Egy Sujana ini sedang berobat ke luar negeri. Nanggung ke luar negeri, sekalian ke akhirat. Doain Bang, enggak. Gitu loh, biar apa ya? Biar kabur selamanya. Kemarin Fadilah buat drama ketabrak motor. Ya, motornya nggak kenapa-napa, alhamdulillahnya. Ya, terus panggilan pertama si Tifa, ya mangkir juga. Ini ketuanya ikut-ikutan, malah parah, kabur coba. Mereka itu sebenarnya tahu ya, membuat gaduh, ya, membuat tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Sebenarnya mereka tahu, makanya mereka kalang kabut, ketakutan, ketar-ketir. Dengan hormat, itulah poin-poin penting seharusnya kita tidak diadili. Karena saya advokat, punya imunitas hukum pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Tetapi faktanya tetap dilaporkan oleh Jokowi. Pertanyaan serius saya, Bapak Jokowi yang terhormat, Anda ngerti hukum apa enggak sih? Iya dong, karena dia telah bersumpah loh. Egy Sujana, kalian itu ngerti hukum nggak sih? Ini saya balikan, kalian tuh ngerti hukum nggak? Ya, bahwasannya apa yang kalian lakukan ya sudah melanggar hukum gitu loh. Kalian ngerti hukum nggak sih? Menyebarkan berita bohong, penghasutan, menghina, menghujat. Kalian itu sadar dan tahu nggak sih? Ngerti hukum nggak sih? Katanya advokat ya. Ada dokter, ada ahli. Kalian itu ngerti hukum nggak sih? Dalam konteks dilaporkan oleh Joko Widodo, kami justru happy, blessing. Alhamdulillah. Ini kami datang bersama anaknya Bang Egy Sujana untuk memenuhi panggilan klarifikasi karena Bang Egy sakit lagi di luar negeri, maka kami yang disuruh oleh pihak keluarga untuk hadir pada saat ini. Alhamdulillah tadi kami sudah ketemu dengan penyidiknya dan langsung mengantarkan surat kepada DIR dengan situasi kondisi Bang Egy saat ini. Happy, dilaporin happy. Kok kabur? Katanya happy, kok kabur? Ini kelompok-kelompokmu, kelompok-kelompok pembenci. Kenapa Egy kabur? Dia tahu akan masuk penjara lagi. Makanya kan dia kabur ya. Dia trauma, udah pernah masuk penjara, nggak mau masuk penjara lagi dong. 1 kali 3 bos, lo belum pernah. 1 kali 3. Tiap malam WC itu keluar dari lubang WC. Bos saya problemnya kan sholat ya gimana. Jadi brother, memang belum pernah dikejahin, jangan nantang lu bang. Nggak enak loh cukup. Nggak enak di penjara bos. Gimana Bang Egy? Nggak enak di penjara kan? Kalau Roy Suryo udah pernah ngerasain ya. Ya itu ada Rismon, Dokter Tifa, gimana? Mereka nggak bisa ngebayangin. Nggak enak bos hidup di penjara, ya nggak enak ya. Apalagi malam tikus-tikus pada keluar.
pantas Egy Sujana kabur. Ya, ternyata nggak enak di penjara, bos. Di penjara nggak enak, bos. aduh, ini sangat apa ya? Ya sangat memalukan juga, ya, tapi lucu. Ada bahan buat kita. Oke. Coba kita dengarkan bagaimana nih pendapat Opung Parbelak ya, bagaimana lucunya dan keseruan menurut beliau ya. Makanya teman-teman harus simak video ini sampai selesai biar teman-teman tidak gagal paham, oke? Kalian tahu berita terbaru? Egy Sujana lari ke luar negeri. Bukan lari itu, Bung, berobat. Menurut orang sana ya berobat, kalau menurutku lari itu. Pak Egy, ada rupanya uangmu ya. Ada lah uangnya, Bung. Makanya dia itu berobat ke luar negeri. Kalau enggak, paling kencangnya itu nabrakkan diri ke sepeda motor. Kayak si Rizal Fadila. Oh, berarti Rizal Fadila itu gara-gara nggak ada uang makanya menabrakkan diri ke sepeda motor. Kalau ada uangnya itu ikut-ikut aja itu berobat ke luar negeri. Aduh, ketua sama wakil sama aja, Pak. Ya. Sekarang ketua TPUA Egy Sujana lari, kabur ketika pemeriksaan. Wakil ketuanya juga kabur kemarin. Walaupun panggilan kedua harus datang dia, ya kan? Iya. Tapi intinya kan sama-sama takut. Dan sama-sama kabur. Aduh, sakit apa sih, Wak? Komplikasi ya? Komplikasi. Udah tua. Komplikasi apa, Bung? Jantung. Komplikasi panu. Jantung itu komplikasinya paru-paru, ginjal. Iya. Bukan panu. Ya gak tahu lah aku itu, ya kan, itu pemikirannya itu. Aku pun juga gak tahu kabarnya bagaimana, ya kan. Aduh, ya luar biasa memang. Inilah generasi-generasi pemberani. Lawan katanya pengecut. Iyalah kalau di depan media massa kau itu ngomongnya kita lawan. Bacotnya, berani dia. Kita harus seret. Apapun yang terjadi harus kita pencarakan. Ngomongmu itu, muncungmu itu nomor 1, ya kan? Biasalah, inilah yang dinamakan mulut serigala, mental kecoa. Pas sekali lah. Pas sekali, ya kan? Tapi sebetulnya bukan, Bung. Ini faktor umurnya, Bung. Kenapa rupanya? Trauma dia. Karena pernah itu dia masuk penjara, Bung. Kan pernah diceritakan sama teman-temannya waktu di podcast, aku pernah masuk penjara loh. Masuk penjara bangga. Ruangannya 1 kali 3 meter. Lu kira enak masuk penjara? Gue udah ngerasain, bro. Itu kalau udah malam tikus keluar semua itu. Ya kan? Siapa sih Suryo diam aja dia, karena dia juga udah punya pengalaman, ya kan? Yang nggak membayangkan itu si Tiba sama si Rismon. Bingung dia juga. Mak, juga rumahnya dalam penjara ini ya kan? Tapi semana mau dibilang, maju terus kan begitu. Kalian kiranya pemberani, kemarin berapa kali ini bikin statement, ya, kemarin berapa kali ini bikin pernyataan, ya, mengatakan bahwasanya begini, loh, saya itu kan advokat itu kan punya imunitas. Kenapa? Mana bisa advokat itu dipidana atau diperdata? Buktinya kemarin kau masuk juga ya penjara. Mana imunitasmu? Itu yang dinamakan dengan equal before the law. Semua sama di mata hukum. Kalau memang betul kau melakukan kejahatan, ya kan? Coba lihat dulu itu, siapa namanya? Marcella Santoso, ya. Kasus suap terhadap hakim kemarin itu mengenai kasus korupsi timah atau apa? CPO, ya.
yang ditangkap dia sama pengacara satu lagi si botak-botak itu siapa namanya? Si Ari Ginanjar. Bisanya ditangkap itu kalau memang memenuhi unsur ikut melakukan tindakan pidana. Karena dia bukan hanya dalam rangka membela klien, tapi dia melakukan tindak kejahatan. Apa itu? Menyuap hakim. Nah, kau begitu juga. Kalau misalnya, kalau misalnya tuduhan yang ditujukan kepadamu itu pencemaran nama baik dan juga fitnah, kau masuk. Nggak ada ceritanya kalian bisa lepas. Mau kau pengacara, mau si Kurnia juga pengacara, mau juga si Kosinudis pengacara. Banyak kali pengacara tempat orang ini. Iya, tapi semua mulutnya juga menebarkan kebencian, menebarkan juga hasutan. Kan begitu. Kalau delik umum, perkara hasutan, kalian kena satu-satu. Apalagi si Kosinudin itu yang ada nanti lah itu. Nanti kalian bilang aku apalagi body shaming. Ya soalnya kan banyak di tempat orang itu pengacara, penandanya cuma tompelnya itu aja. Pembedanya. Jadi kalau misalnya kalian nggak kenal sama Kosinudin, kan aku udah bisa. Kalau misalnya yang ada tompelnya, udah tahu kalian, oh itu Kosinudin gitu. Iya kan? Nah, ya ini pun juga manusia yang satu ini, ya sekarang itu mereka sudah mulai framing, ya bagaimana pengadilan tidak bisa dipercaya, bagaimana kepolisian tidak bisa dipercaya, bagaimana pemerintahan tidak bisa dipercaya. Mereka sudah buat framing. Ini framing mereka yang sedang mereka mainkan supaya apa? Ketika polisi atau penegak hukum menindak mereka ini satu persatu, maka ya framing yang sudah mereka lemparkan kepada masyarakat, nah itu yang membentuk mindset di tengah-tengah publik. Bahwasanya betul mereka sedang dikriminalisasi, mereka itu sedang dipolitisasi, mereka itu sedang dieksploitasi, dan mereka itu sedang direproduksi. Apa yang kau bilang itu? Yang penting ada sinya. Inilah kalau kebanyakan minum vitamin bikinisasi. Itu dia. Ya coba bayangkan kalian berobat luar negeri. Kemarin-kemarin di dalam negeri. Kemarin di dalam negeri loh. Itu beberapa waktu yang lalu itu di rumah sakit Siloam. Sebentar dulu. Ini koreksi aku kalau salah ya. Koreksi kalau salah ya. Nggak tahu aku betul atau tidak yang namanya Egy Sujana berobat ke rumah sakit Siloam. Ya, sementara orang ini ya seringkali mengeluarkan kata-kata rasis, seringkali mengeluarkan pernyataan-pernyataan rasis yang menganggap bahwasanya agama tertentu lebih tinggi derajatnya, bahkan lebih benar, dan selalu mengatakan mayoritas. Kan begitu. Ini udah stempelnya ini memang betul ke arah situ. Tapi masa dia mau masuk ke rumah sakit Kristen? Rumah sakit Siloam itu kan rumah sakit Kristen itu. Iya benar juga ya. Ujung-ujungnya apa? Begitu udah nggak ada lagi harapan, pergi dia ke rumah sakit Kristen. Nggak boleh begitu. Makanya kita sesama umat beragama di tengah-tengah bangsa yang majemuk, ya beda agama, beda suku, beda golongan, beda tingkat pendidikan, beda tingkat perekonomian, ya. Kita itu sama di mata Tuhan, dan oleh karena itu, karena Tuhan menganggap kita semua sama di matanya, harusnya kita juga beranggapan bahwasanya sesama kita itu harus bisa kita hormati, hargai. Itu loh, bicara kepercayaan, keyakinan, itu hubunganmu dengan Tuhan. Hubunganmu dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Hubunganmu dengan Tuhan Yesus, hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Tergantung. Ya kalau kau baik, ya kan? Dan juga kau bisa menjaga keimananmu, maka kebahagiaan di bumi dan juga kebahagiaan di surga akan menjadi milikmu. Kan begitu? Kau lagi ceramah, Pung. Pung, nanti besok Pung kau lah diundang ceramah ya, nggak usah lagi Gus Miftah ya. Soalnya kami dengar kemarin Ade Armando mengatakan kalau Gus Miftah diundang segini, 1,5 jamnya itu sekian juta.
Ade Armando yang bilang, Mama Dede sekian juta. Kalau kau kira-kira berapa, Bung? Kalau misalnya bisanya cuma uang makan sama ongkos saja, kalau diundang nanti ceramah, Bung. Karena aku kalau berbicara toleransi aku keras. Ya. Aku tidak akan pernah membiarkan intoleransi itu bisa hidup di tengah-tengah bangsa Indonesia. Karena apa? Aku sendiri pernah merasakan sikap intoleransi di dalam kehidupanku. Aku mau ngontrak rumah biar tahu kalian. Ditanya dulu, jenengan iki agamane opo? Parah. Ya aku agamanya ini, gue bilang begitu. Oh nggak bisa. Di sini itu cuma agama ini. Sekali, ya kan? Beberapa tahun berikutnya, ya aku tanya lagi, kembali lagi, ya kan? Padahal bisa dikatakan, ya ini kayaknya heterogen gitu masyarakatnya gitu. Pergi lagi aku tanya, ya kan? Gimana Bu? Minta tolong, aku mau ngontrak rumah di sini. Ditanya lagi, kamu ini agamanya apa? Saya agamanya ini Bu. Oh maaf ya, ini hanya untuk agama ini. Kemarin aku pernah biar tahu kalian, beberapa waktu yang lalu aku mau beli tanah biar tahu kalian. Ku DP, ya kan, ku kasih panjar dulu, ya kan, ku kasih panjar dulu dengan sejumlah uang. Jadi ketika aku mau lunasi, tiba-tiba nggak tahu entah kenapa tergerak lagu kepengen ke RT dan RW-nya, ya kan? Hingga aku ke sana biar tahu kalian apa kata mereka. Maaf Bapak, maaf Ibu, bukannya kami melarang, tapi warga-warga di sini kayaknya kurang terima kalau ada agama tertentu masuk ke lingkungan sini. Oh mantap kali kalian ya, mau ku viralkan kalian ya, pikirku begitu. Ya kan, tapi kurekam itu. Dan rekamannya itu aku kasih kepada penjual tanah itu. Aku bilang, aku nggak jadi beli tanah di sini. Masih ada rekamannya sama aku biar tahu kalian. Nggak jadi aku beli tanah di sini. Kenapa Bang? Ternyata lingkungan kalian itu lingkungan rasis. Aku bilang begitu. Aku paling nggak suka rasis. Tapi kayak mana ini Bang? DP-nya ini Bang, nggak bisa lah kembali. Kata, aku nggak peduli DP-ku mau kembali atau tidak. Yang penting aku tidak suka yang namanya lingkungan itu sudah rasis. Emang ini biar sih. tahu kalian sampai sekarang ya DP-nya itu ya uang pancarnya itu sampai sekarang nggak ada kuambil. Nggak ada kuambil. Sebetulnya aku sekarang lagi butuh uang, ya kan, tapi nggak ada kuambil. Gitu loh. Ya karena lingkungan yang rasis tadi. Ya jadi ini manusia si Egy Sujana ini jujur saja gue bilang nggak tahu entah kenapa benci kali sama agama tertentu, iya kan? Makanya masuklah di rumah sakit Siloam. Entah betul entah enggak ya, koreksi aku ya. Entah hoaxnya itu, koreksi aku kalau salah ya. Ya karena kemarin itu aku lihat juga di salah satu channel mengatakan bahwasanya dia itu dirawat di rumah sakit Siloam. Mau juga dia ke rumah sakit Kristen. Saya tahu rumah sakit itu rumah sakit Kristen itu. Enggak aja. Makanya aku bilang, ya nggak boleh seperti itu. Ya Pak Egy ya. Jadi kita semuanya harus bergandengan tangan. Kembali kita ke masalah Egy Sujana. Iya kan, tiket pesawatmu merek apa? Naik pesawat apa kau? Memang sebetulnya bukan nggak ada kewenangan ya. Tidak ada urgensi dari pihak kepolisian, ya kan, bertanya dia lagi di mana, naik pesawat apa, ya kan? Karena apa? Karena sebetulnya ada pemanggilan berikutnya. Aduh, ini pembohong kelas kakap ini biar tahu kalian. Kemarin itu katanya ini, nggak datang dia ke Solo, ke Jogja, kawan-kawannya datang naik bus berbondong-bondong, dia nggak datang. Katanya ditahan. Alasannya katanya ada yang menahan. Menahan. Iya. Ditahan dia hari ini, besok lepas. Udah lagi. Ya. Tanpa mengurangi rasa hormat. Maaf ya. Tidak ada orang Sunda yang model kamu.
Are orang Sunda masa daya nate kooperatif. Pun kok juga bawa-bawa suku. Tidak. Aku adalah orang yang paling mencintai suku, ya kan? Tapi ketika dia ya sudah melakukan sesuatu hal yang kurang terpuji, ya aku sangat menyayangkan. Karena apa? Aku tahu dia ini dari suku Sunda. Suku Sunda, suku Batak, suku Jawa, suku Minang adalah suku-suku yang bermartabat. Dia orang Sunda, Pung. Iya betul, oknum. Iya, itu dia. Jangan bawa-bawa suku lah, Pung. Bukan jangan bawa-bawa suku, bukan ya. Justru aku ingin menunjukkan kepada kalian betapa luhurnya nilai-nilai yang dimiliki oleh setiap suku di bangsa ini. Nah, kalau orang sudah mengetahui nilai-nilai luhur yang dimiliki sukunya, dimiliki agamanya, dimiliki leluhurnya, dimiliki lingkungannya, dimiliki budayanya, tidak ada lagi orang-orang yang mau memancing kerusuhan seperti orang ini. Mantap kali kata-katamu, Bung. Bikin dulu puisinya, Bung. Kalian pancing-pancing aku mau bikin puisi. Kecuali kalau aku pakai kacamata Krisdayanti ya lah baca puisi aku. Besar kali botolmu itu, Bung. Nggak ada gelas di rumah kami. Ya, jadi udah bisa kita tebak ya bagaimana endingnya ini nanti ya. Jadi bisa dikatakan ini kan masih awal seperti yang kukatakan tadi, kusampaikan di konten tadi pagi ya. Ini sebetulnya masih awal gitu loh. Masih tahap klarifikasi ya. Dan ini pun juga hanya bagian kecil ya, hanya langkah awal dari sebuah penyelidikan. Nah, ketika ya pihak kepolisian merasa perlu ya dan juga melihat ada potensi ya adanya tindak pidana, maka naiklah itu menjadi penyidikan. Nah, kalau penyidikan nanti dipanggillah kalian semua satu-satu. Disitulah mungkin nanti kalian ganti baju. Kan begitu. Kalau sekarang apa sih yang ditakutkan? Cuma klarifikasi kok. Cuma klarifikasi kok takut. Tengok Roy Sur itu semangat, dia katanya ngasih kuliah di ruang pemeriksaan. Padahal Egy Sujana ini kan lebih senior kan. Maunya dia ngasih kuliah juga di ruang pemeriksaan. Masa takut sama juniornya? Kalah sama juniornya. Aduh. Nggak paten lah kayak gitu. Dan juga aku dengar kabar. Ini masih dengar kabar ya. Tapi ini mungkin kita bahas di konten selanjutnya ya. Ada itu salah satu channel ya mengatakan bahwasanya ternyata bukan ijazahnya si Rismon aja yang palsu. Ternyata hak patennya juga palsu. Ini ada salah seorang ya, kalau aku akui memang ini pintar ini. Tapi next lah kita akan bahas ya. Dia periksa ya masalah patennya yang dimiliki si Rismon ini ya disesuaikan dengan nomor yang pernah disebutkan Rismon dan juga tahunnya ternyata nggak ada keluar, nggak ada keluar nomor seri dari hak paten yang dimiliki si Rismon. Nanti kita bahas ya, entah iya entah enggak ya. Aku juga nggak berani bilang bahwasanya ini benar kan begitu. Dan sampai sekarang juga nggak pernah aku bilang Rismon ini jasanya palsu. Karena apa? Ya kan? Karena aku tidak punya kewenangan mengatakan itu palsu. Karena aku nggak pernah megang yang asli. Aku nggak pernah megang yang asli. Benar. Kecuali kalau aku pernah megang yang asli, baru bisa aku pastikan. Oh, yang ini yang palsu, yang ini yang asli. Itu dia ya. Jadi kita akan melihat bagaimana profesionalitas dari kepolisian untuk mengusut masalah ini. Oke? Jadi siapa lagi yang belum ya dipanggil? Oh, Rismon. Belum dipanggil Rismon ya? Kabarnya udah kabur dia. Kok belakangan ini dipanggil? Mananya? Kabur juga. Biasa, ya kan? Jagoan India belakangan hadirnya. Jagoan India, perasaan India apa Belige? Belige-nya dibilangnya itu, gak pernah dibilangnya India. Aduh,
aduh. Dan tahu enggak kalian, jujur aja lo aku bilang ya. Kemarin itu kita video call ya sama teman-teman YouTuber Nusantara. Waktu itu salah satu teman YouTuber Nusantara, Mas Agri itu baru pulang. Podcastan ya sama Mr. Q, M Kodari ya. Dan tahu enggak kalian, ternyata dibawa lama setelah selesai dari podcast ya, makan bersama lah ini teman-teman YouTuber Nusantara dengan beberapa orang, beberapa rekan di restoran ya, di kafe. Nah, kebetulan waktu di situ ya, ternyata ngumpul mereka semuanya. Ada Dokter Tifa, ada Roy Suryo, ada Egy Sujana. Video call lah sama aku biar tahu kalian ya kan. Pung, tengok dulu Pung, lagi ngumpul orang itu katanya. Iseng lagu gue bilang, ajalah podcast apa lagi gue bilang. Iya kan, aja podcast itu. Ya. Jadi sampai disorot orang itu ya kan. Si Tifa lagi naik tangga, disorot orang itu. Roy Suryo lagi lewat, disorot orang itu, ya kan. Waduh, kok bisa kebetulan ya gue bilang begitu. Itu si Alia Egy Sujana, beberapa hari yang lalu nongkrongnya di kafe. Kok tiba-tiba sekarang masuk rumah sakit? Naik gulanya, iya. Entah apa aja orang ini. Ya jujur aja gue bilang, ya kan. Iya. Kalau dibilang bukti-buktinya next lah gue bilang, ya kan. Ada di videonya Vicky, ya kan. Vicky itu menunjukkan bukti-buktinya kalau teman-teman YouTuber Nusantara kemarin itu di hari yang kebetulan sehari sebelum pemeriksaannya si Suryo. Ya, sehari sebelum pemeriksaannya si Suryo mereka ketemu nggak sengaja gitu. Dan satu lagi biar tahu kalian ya, Vicky Himpong ya, kemarin itu si Roy Suryo ngamuk-ngamuk dia di salah satu wawancara ya. Apa itu? Siapa namanya itu? Konten kreator yang namanya Vi yang ujungnya Himpong. Iya. Sembarangan itu ngomong. Ela, pakai Ela, kacamata ini segala macam. Ternyata Roy Suryo ini sudah mulai panas dia dengan ulahnya YouTuber Nusantara. Aduh. Ya, jadi kalian dukung terus ya YouTuber Nusantara ya, supaya apa? Supaya kami tetap semangat. Oke? Ya. Jadi itulah dulu dari Opung Parvelak. Ya, kita doakan supaya Egy Sujana cepat sembuh. Kalaupun ada videonya fotonya beredar ketika dia lagi di rumah sakit, kita nggak tahu itu entah foto kapan itu. Mudah-mudahan aja foto itu memang foto terbaru kan begitu. Kalau bisa surat keterangan sakitnya itu bikinlah sampai 12 tahun. Jangan cuma 2 hari 3 hari gitu loh. 12 tahun harus menginap di rumah sakit. Gitulah biar keren. Kau lagi mendoakan ya Pung? Bukan mendoakan, ya kan? Ya kan, daripada nanggung-nanggung gitu loh. Kayak kemarin itu tabrak motor seberapa sih? Ditabrak trailer itu loh yang pakai. Ini ketua sama wakil sama-sama, ya tikahnya makin tua makin aneh. Ketua TPUA, ya kan? Tapi aku aneh melihat TPUA ini ya. Tim pembela ulama dan aktivis. Oke, ya. Kalau misalnya ulama yang diganggu, mereka bersuara, nggak masalah. Nggak masalah. Ini kok fokusnya jadi ijazah palsu? Aneh. Terus Roy Suryo, Rismon, Tifa, sejak kapan jadi aktivis? Setahu aktivis itu ya kan kayak si siapa ya, Agri Fanani, AR Mahmud, Renadi SB, Vicky Himpong. Setelah itu ada Publik Menilai, DJ Anak Jenderal, aktivis. Ya kan, setelah itu ada Hengki Banyuwangi Official, Want to be Kreatif, Farm Project, itu semua itu aktivis itu.
Kalau misalnya di antara nama-nama yang kusebutkan diganggu, cocoklah mereka membela. Karena semua orang yang kusebutkan tadi itu aktivis semua itu. Bagus-bagus kok, kayaknya ku kenal nama-nama yang kau sebutkan tadi. Ya kenal lah, orang mereka udah terkenal tuh. Iya kan? Itu yang kusebutkan tadi orang-orang terkenal itu semua. Kok nggak aku sebutkan ada namamu di situ, Bung? Aku kan nggak orang terkenal, bukan aktivis aku. Aku konten kreator, manusia biasa. Aduh ya. Jadi semangatnya untuk aktivis-aktivis yang kusebutkan tadi, ya. Maju terus untuk Indonesia. Walaupun TPUA tidak membela kalian, masih banyak orang-orang yang sayang sama kalian. Hidup aktivis. Mati kali ketawa aku kau bikin bunga. Ya, ada lagi Pung aktivis yang lain lagi. Siapa itu? Berjumusti. Gerobogan gokil. Khairul Imam. Masih banyak rupanya yang belum kau sebutkan. Itu pun jadilah. Oke, jadi itu dulu dari Pung Parbelang. Salam NKRI, NKRI harga mati. Ini mental kecoa nih mereka ternyata. Kabur, aduh, takut di penjara lagi karena kan udah pernah di penjara. Masih Egy nih. Egy Sujana, aduh, mana suaramu yang kemarin keluar-keluar? Kok jadi kabur begini sih? Tidak mencontohkan kelompokmu. Oke, itu saja ya teman-teman. Silakan tulis di kolom komentar bagaimana menurut kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.